teman-teman, saya lagi beres-beres di gudang karena gudang akan pindah ke gudang baru kita. Ini rak-raknya yang akan dipindah banyak sekali, ada 50 lebih rak. Semua sudah ada di lantai dasar, tinggal ditarik sama truk ya. Ini barang-barangnya. Semangat, para karyawan belum datang, sebentar lagi. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar semuanya. Teman-teman juga saya doakan semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semangat terus bekerja mencari rezeki. Rezekinya semoga rezeki yang halalan thayyibah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman semua. Kita nginep di sini karena tidak ada yang jaga. Sekarang kita nengok dulu ke lantai 2. Apa yang belum diturunkan? Tangganya cukup panjang. Nah, ini saya lantai 2. Udah kosong. Udah turun semua. Di sana masih ada ruangan kantor. Ini lift barang. Nah, kalau turunin barang lewat sini tuh, Masya Allah jauh. Ini rak-rak yang akan turun juga tuh. Di ruangan ini juga masih ada rak-rak yang belum turun. Masya Allah. Semangat. Karyawannya sehat ya. Semua. Doain. Mudah-mudahan berkah. Gung. Udah ngopi, Gung? Ngopi dulu. Teman-teman, pernah nggak kita berpikir betapa sering kita menunduk, sampai dalam-dalam menunduk di hadapan orang berharta, namun kita berjalan tegak tanpa salam di depan orang yang sederhana. Pernah apa tidak? Nah, ini adalah dalam bentuk penilaian orang ya kepada sesama gitu. Kadang kita berpikir, kenapa hanya orang yang berharta yang dihormati, bahkan dimuliakan, sementara mereka yang tidak berharta dipandang hina, seolah-olah kemiskinan adalah dosa, dianggap kesederhanaan adalah aib. Buktinya orang hanya menghormati orang yang berharta. Padahal yang berharta belum tentu dia mulia. Begitupun yang tidak berharta belum tentu dia itu hina. Sebab begini, kemuliaan bukan diukur dari apa yang ada di tangan, tapi dari apa yang tinggal di dalam hati. Tahu tidak? Ada orang yang bajunya lusuh, tapi hatinya bersih. Ada pula yang bajunya indah, tapi hatinya penuh debu kesombongan. Namun mata dunia terlalu buta untuk melihat
yang hakiki, melihat yang sebenarnya. Ia lebih kagum pada gemerlap daripada cahaya yang datang dari keikhlasan. Kagum dengan keindahan, dengan kemewahan. Betapa banyak orang yang kita sapa misalnya hanya karena jabatannya. Tapi di lain sisi banyak orang yang diabaikan, mereka orang-orang yang tidak punya kedudukan. Berapa kali kita tersenyum hangat pada yang kaya, tapi kita dingin membengkuk pada mereka orang-orang yang miskin, cuek, acuh. Ketahuilah, kemuliaan di sisi Allah bukan karena rumahnya megah, bukan karena mobilnya mewah, bukan karena jabatannya yang tinggi. Tapi kemuliaan di sisi Allah itu karena hatinya lembut, lidahnya jujur, amalnya tulus, ikhlas, dalam arti mereka yang takwa kepada Allah. Harta akan pergi, tahta pun akan hilang, pujian manusia akan lenyap seiring waktu. Banyak orang yang tadinya dipuji-puji, kemudian tidak lama dicaci maki, karena akan hilang. Tapi kebaikan dan kerendahan hati itulah yang akan tetap harum, bahkan setelah kita tiada, akan terus disebut oleh orang. Maka jangan sombong karena dunia. Karena dunia ini tidak pernah setia. Dunia ini tidak abadi. Hari ini mungkin kita dihormati karena hartamu, karena harta kita. Tapi esok ketika semua lenyap, kita akan tahu siapa yang benar-benar menghargai kita karena diri kita, bukan karena harta kita, bukan karena isi dompet kita. Ingatlah kawan-kawan, Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tapi hati dan amal kita. Dan di hadapan Allah, raja dan pengemis itu sama-sama hamba, tidak ada keistimewaannya. Yang membedakan keduanya adalah hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhentilah mengukur manusia atau mengukur orang dengan timbangan dunia. Alasannya apa? Karena nilai sejati seseorang tidak ditulis di rekeningnya, tapi di lembar amalnya. Mari kita perbaiki diri dan jangan salah menilai sesama. Terima kasih, selamat beraktivitas.